Bende Mataram. Audiobook, novel silat. Cerita, Hapratikto. Bab 110. Titisari. Aku memang seorang tolol. Segalanya tak ku mengerti sendiri. Di depanku seolah-olah sudah disediakan jalan panjang bagiku yang harus kutempuh. Aku hanya tahu bahwa seorang laki-laki harus dapat memegang teguh janjinya. Aku hanya tahu bahwa aku tak boleh berdusta. Aku harus berani menanggung akibatnya. Karena itu tak peduli bagaimana aku harus mengambil keputusan demikian. Hanya dalam hatiku terisilah engkau seorang. Sungguh, aku tak berdusta. Titisari jadi bingung. Ia girang tetapi berbareng susah hati pula. Akhirnya ia tertawa panjang sambil berkata, "Aji tahulah aku kini. Kalau hari ini kita masih mengeram dalam benteng, bukankah engkau takkan mengalami peristiwa ini?" Itulah gampang, tiba-tiba Adipati Surengpati berkata. Alisnya dinaikkan dan tiba-tiba tangannya mengibas ke arah Sony the Hope. Tadi Titisari telah mendengar nada tertawa ayahnya, ia terkesiap. Dan tahulah dia, bahwa ayahnya akan mengambil suatu tindakan yang tak terduga-duga. Maka begitu mendengar ayahnya berkata memutuskan, cepat ia mendahului, ia menyambar pergelangan tangan Sony dan ditariknya turun. Adipati Surengpati takut akan mencelakai puterinya. Dengan sendirinya ia memperlambat gerakannya. Sesudah Titisari menarik Sony turun dari punggung kuda, barulah pukulannya dilepaskan sebebas-bebasnya. Mula-mula seperti tiada terjadi sesuatu. Mendadak saja kuda Sony menundukkan kepalanya. Keempat kakinya lemas tiada tenaga. Lalu berguling ke tanah. Dan pada saat itu juga, nyawanya melayang. Kuda Sony adalah kuda pilihan. Perawakannya besar dan kuat seperti Willem yang selalu dibawanya pergi semenjak kemarin lusa. Tapi dengan sekali hajar, mampuslah dia. Karuan saja yang menyaksikan kaget bukan main. Kalau kibasan tangan tadi mengenai Sony, tidakkah gadis Indo itu akan ringsek? Sebaliknya Adipati Surengpati tercengang-cengang menghadapi kejadian demikian. Sama sekali tak diduganya, bahwa Titisari akan menolong gadis saingannya itu. Tetapi dia seorang pendekar berpengalaman lagi cerdik. Sebentar saja tahulah dia menebak kehendak puterinya. Kalau kibasannya tadi mengenai Sony, pastilah Sangaji akan marah. Ia tak takut menghadapi Sangaji meskipun telah mempunyai ilmu sakti tiada tara. Tetapi akibat dari itu, Titisari akan dimusuhinya. Hubungan mereka berdua akan jadi renggang. Memperoleh pertimbangan demikian, ia jadi berpikir keras. Tak dikehendakinya sendiri, ia mengamat-amati paras muka puterinya. Titisari nampak lesu dan berduka. Kesan muka demikian, mengingatkan dia kepada almarhum istrinya sewaktu hendak menghembuskan napasnya yang terakhir. Dan dialah ibu Titisari yang sangat dicintai. Setelah dikubur, ia hampir-hampir menjadi gila. Meskipun kini sudah lewat 15 tahun, masih saja wajah almarhum istrinya berkelebat dalam benaknya. Sekarang ia melihat wajah itu kembali pada paras muka puterinya. Maka tahulah dia, bahwa gadisnya itu amat mencintai Sangaji. Tak terasa ia menarik napas panjang sekali. Titisari, anakku, mari kita pulang. Ia berkata perlahan penuh haru. Kita menyekap diri di tengah lautan Jawa. Di antara pepohonan dari batu-batu kepulauan Karimun Jawa. Selanjutnya kita singkiri dan kita lenyapkan bayangan bocah itu dari benak kita. Bukankah kita akan bisa hidup lebih tenteram? Tidak ayah, sahut Titisari sambil menggelengkan kepala. Biarlah aku pergi mengikuti dia barang 1-2 tahun. Tenagaku masih dibutuhkannya untuk memecahkan teka-teki guratan Bende Mataram. Kalau aku begitu saja meninggalkannya, bukankah teka-teki itu takkan dapat dipecahkan? Adipati Surengpati tersenyum. Katanya tercengang. Terpecahkan atau tidak, apakah pentingnya buat kita? Aku telah berdoa dan berjanji kepada Pangeran Semono akan menyertai sampai ia membuktikan sumpahnya hendak berbuat kebajikan kepada sesama umatnya dengan bekal ilmu warisannya. Adipati Surengpati tertegun. Ia diam menimbang-nimbang. Akhirnya berkata, baiklah. Kau sudah berjanji. Karena itu Putri Adipati Surengpati, wajiblah engkau membuktikan. Di kemudian hari apabila sudah terlaksana, bukankah kau akan pulang ke rumah? Tentu, ayah. Dan apakah engkau masih memikirkan bocah itu? Titisari mengerling kepada Sangaji. Pemuda itu nampak lesu. Paras mukanya muram, suatu tanda bahwa hatinya berduka.
Maka ia berkata nyaring, "Ayah, kuakui, aku cinta padanya. Tetapi ia mengawini gadis lain. Karena itu, aku pun akan kawin dengan pemuda lain pula." Katanya, dalam hatinya hanya ada aku. Aku pun demikian. Meskipun kawin dengan pemuda lain, dalam hatiku hanya ada dia. Bagus. Adipati Surengpati tertawa. Tetapi kalau suamimu kelak melarangmu bertemu dengan dia, apakah yang hendak kau lakukan? Siapa yang berani melarang aku? Aku kan putri Adipati Surengpati, sahut Titisari cepat. Ah, anak tolol. Ayahmu bukan hidup untuk selama-lamanya. Beberapa tahun lagi, mungkin ayahmu akan menyusul ibumu di alam baka. Tetapi, apabila aku menghadapi kenyataan hidup begini pahit, masakan aku betah hidup lama-lama di dunia? Aku pun akan menyusul ayah bunda secepat mungkin. Ki Hajar Karangpandan adalah seorang pendeta yang terkenal berwatak angin-anginan dan senang membawa adatnya yang edan-edanan. Tapi begitu mendengar percakapan antara Adipati Surengpati dan Titisari, ia jadi tertegun keheran-heranan. Tak terasa bulu kuduknya meremang. Maklumlah pada zaman itu tata susila pergaulan sangatlah keras. Barang siapa berani berbuat jinah, akan memperoleh hukuman seberat-beratnya. Tetapi ayah dan anak itu alangkah enaknya membicarakan hal itu. Tata tertib hukum seolah-olah tiada harganya dan tak dihiraukan sama sekali. Mereka berdua seolah-olah merdeka berbuat sekehendaknya sendiri. Adipati Surengpati memang terkenal sebagai seorang pendekar aneh. Karena itu, ia dijuluki siluman Karimun Jawa. Gerak-geriknya liar dan di luar dugaan orang. Apa yang dilakukan, seringkali bertentangan dengan tata tertib pergaulan manusia. Meskipun demikian, ia seorang pelajar. Pengetahuannya luas dan ilmunya sangat tinggi. Titisari adalah satu-satunya anak gadisnya. Semenjak kanak-kanak diasuh oleh ayahnya sendiri. Itulah sebabnya, tak mengherankan bahwa ia benar-benar mewarisi watak dan pandangan hidup ayahnya pula. Orang boleh bersuami atau beristri. Tetapi perkawinan itu bukanlah berarti pengucapan cinta sebenarnya. Karena itu, dia beranggapan bahwa seorang istri atau suami boleh bertemu dengan kekasihnya yang sebenarnya di luar rumah pada sembarang waktu. Sang Haji sebaliknya, adalah seorang pemuda yang lurus hati, sederhana, jujur dan mulia hati. Mendengar percakapan mereka, ia jadi berduka bukan main. Ingin ia hendak membesarkan hati Titisari. Tetapi apakah yang hendak dikatakan? Tak dikehendaki sendiri, ia bungkam tak berkutik. Dalam pada itu Adipati Surengpati mengamat-amati gadisnya. Kemudian kepada Sang Haji. Sekonyong-konyong ia tertawa mendongak memenuhi angkasa. Suara tertawanya bergelora dan menggetarkan bumi. Burung-burung yang sedang hinggap di pepohonan, terkejut sampai beterbangan tanpa tujuan. "Hai burung," kata Adipati Surengpati nyaring. "Pagi ini ada jembatan putus. Apa sebab tak kalian kabarkan kepada semesta alam?" Adipati Surengpati sedang mendongkol berbaring sakit hati. Cepat ia menjumput segenggam kerikil. Kemudian disambitkan ke angkasa. Dan burung-burung yang tak menyadari datangnya bahaya, mati runtuh ke tanah seperti daun kering tersapu angin. Tentara Belanda yang selama itu hanya mengandalkan perlengkapan senapannya, tertegun keheran-heranan menyaksikan tontonan demikian. Tatkala mereka menoleh ke arah Adipati Surengpati, siluman dari Karimun Jawa itu sudah berjalan meninggalkan gelanggang tanpa menoleh. Dan sebentar saja, tubuhnya hilang di balik gundukan tanah. Mayor De Hoop dan Sony De Hoop tak dapat mengikuti pembicaraan itu. Tetapi begitu melihat perginya Adipati Surengpati, dapatlah mereka menebak sebagian. Itulah suatu tanda bahwa Adipati Surengpati mendongkol karena kecewa hati. Dengan sendirinya, mereka mengerti Sang Haji benar-benar menepati janji. Karena itu diam-diam mereka bersyukur dalam hati. Dengan serentak, Mayor De Hoop melompat dari kudanya. Lantas menghampiri Sang Haji sambil membawa pelangi ibunya. Itulah pelangi ibunya yang dahulu diberikan kepada Mayor De Hoop sebagai suatu tanda ikatan keluarga. "Sang Haji," kata Mayor De Hoop, "apakah engkau telah berhasil menuntutkan dendam almarhum ayahmu?" Mendengar pertanyaan itu, Sang Haji seperti tersadar. Dengan sendirinya ia menoleh ke arah gelanggang. Ia jadi keheran-heranan, karena Pangeran Bumi Gede dan seluruh pasukannya tiada nampak lagi kecuali mereka yang mati atau terluka berat. Rupanya, tatkala para kompeni sibuk merumun Sang Haji, ia meninggalkan gelanggang pertempuran dengan diam-diam.
Sesungguhnya demikianlah halnya. Sebagai seorang serba cerdik, dengan cepat Pangeran Bumi Gede dapat menebak apa yang sedang terjadi. Tadinya, ia mengharap akan memperoleh bantuan kompeni dan kesaktian pendekar Kebo Bangah. Ternyata dua-duanya tak dapat diandalkan. Pendekar Kebo Bangah hilang tiada kabarnya. Sedangkan kompeni tiba-tiba saja begitu bersikap mesra terhadap Sang Aji. Teringat riwayat hidup Sang Aji, lantas saja ia bisa menduga 8 bagian. Maka sebelum terlanjur, cepat-cepat ia memerintahkan para panglimanya agar meninggalkan gelanggang pertempuran dengan diam-diam. Sang Aji, kata Sony de Hoop, tatkala kami berangkat kemari, ibumu berpesan agar engkau lekas pulang. Pada waktu itu, hati Sang Aji masih pepat. Mendengar suara Sony, ia mengangguk dengan kepala kosong. Kemudian berkata, kau pulang dahulu bukan? Nah, katakan kepada ibu bahwa aku belum berhasil menuntut balas. Tapi tahun ini, aku pasti pulang. Kau mau menyampaikan pesanku ini, bukan? Mayor de Hoop dan Sony senang mendengar ucapan Sang Aji. Mereka lantas saja mengucapkan selamat berpisah. Dan dengan memberi aba-aba pendek, mereka meninggalkan gelanggang pertempuran bersama pasukannya. Titisari mengikuti mereka dengan pandang matanya yang suram. Sang Aji pun seolah-olah terpaku pula di atas tanah. Mukanya penuh duka cita tak terkatakan. Maka ia berkata perlahan, Aji, pergilah kau. Sama sekali aku tak menyesalimu. Titisari, sahut Sang Aji terkejut. Selama pertempuran tadi, aku tak melihat Kebo Bangah. Pendekar bandotan itu belum kukalahkan, tetapi apa sebab meninggalkan gelanggang dengan tiba-tiba? Kecuali itu, Pangeran Bumi Gede pun menghilang sewaktu aku lagi terbenam dalam persoalan ini. Pastilah mereka mempunyai cara kerja sendiri untuk mencapai angan-angannya. Di antara kita, hanya aku dan engkau saja yang paham tentang rahasia keris Kiai Tunggul Manik dan Bende Mataram. Karena itu, seyogianya engkau janganlah berjalan seorang diri. Apakah engkau hendak mengajak aku ke Jakarta? Potong Titisari berduka. Gadis itu menggelengkan kepala dan meruntuhkan pandang ke tanah. Dan Sang Aji jadi perasa. Hatinya terharu bukan main. Ingin ia mengucapkan sesuatu untuk membesarkan hati kekasihnya, namun tak kuasa ia mencetak kata-kata. Pergilah engkau seorang diri menepati janjimu, kata Titisari setengah berbisik. Aku bisa membawa diri. Kemudian ia meletakkan pusaka sakti Benda Mataram ke tanah. Keris Kiai Tunggul Manik yang terselip di pinggangnya lantas pula ditinggalkan dan disisipkan ke pinggang Sang Aji. Ia mengeluarkan pula serenceng uang dan hiasan dada. Berkata, pusaka ini adalah pusaka warisanmu. Aku tak berhak membawa-bawa pergi. Dan ini adalah sisa uang perjalananmu. Aku sendiri tak dapat memberi sesuatu, kecuali hiasan dada ini. Dahulu kuterima dari almarhum ibuku. Kini kuberikan kepadamu, agar engkau. Ia tak kuasa menyelesaikan ucapannya. Hatinya penuh kubangan rasa sedan. Terus saja ia menggenggamkan benda mestikanya ke tangan Sang Aji. Titisari, kau seolah-olah hendak mengucapkan selamat berpisah untuk selama-lamanya, kata Sang Aji dengan suara menggeletar. Gadis itu tersenyum. Tersenyum pahit. Dengan air mata berlinang, ia mencoba menguatkan hati. Berkata mengelak, tak mempunyai lagi aku benda yang lebih berharga daripada ini. Kalau saja engkau tak menyia-nyiakannya, sudahlah senang hatiku. Dan tanpa menunggu jawaban, gadis itu memutar tubuhnya. Perlahan-lahan ia meninggalkan kubu pertahanan dan tak lama kemudian hilanglah bayangannya di balik gunduk sana. Kebo Bangah. Benar-benar Sang Aji bagai seseorang yang kehilangan dirinya sendiri. Ia tegak seperti batu. Pandang matanya terlongong-longong. Masih ia menyusul kepergiannya Titisari beberapa langkah. Kemudian berdiri tegak seperti tersekat danau lumpur setinggi lehernya. Sedang ia dalam keadaan demikian, tiba-tiba lengannya terasa teraba. Ia menoleh dan melihat gurunya Jaga Saradenta berdiri tertatih-tatih di dekatnya. Kata guru yang sok uring-uringan itu, anakku Sang Aji. Engkau lahir sebagai laki-laki dan kelak mati sebagai laki-laki pula. Dan sebagai seorang laki-laki aku menghendaki engkau hidup sebagai laki-laki tulen. Nah, bagaimana? Apakah engkau masih seorang laki-laki? Pemuda itu masih berdiri terlongong-longong. Kemudian mencoba mengatasi perasaannya. Aku hendak mengunjungi guru dahulu ke Gunung Damar. Bagus. Itulah baru muridku, seru Jaga Saradenta bergembira.
13 tahun yang lalu, bukankah perasaanku seperti keadaanmu sekarang? Kutinggalkan istri dan kampung halamanku. Untuk apa dan untuk siapa? Untuk ini, yang bersemayam dalam dada, yang mengingatkanku setiap detik bahwa aku dilahirkan dan akan mati sebagai laki-laki. Hebat kata-kata guru yang sok uring-uringan itu, meskipun andai kata terdengar Adipati Surengpati akan ditertawakan sebagai suatu elan kosong melompong. Sebaliknya yang berada dalam kubang batu itu adalah golongan pahlawan-pahlawan muda yang masih mengutamakan sifat-sifat kejantanan sebagai elan hidupnya. Karena itu, mereka bersikap diam dan bersungguh-sungguh. Bahkan pendeta edan-edanan Ki Hajar Karangpandan turut tergetar hatinya. Terus saja menimbrung. Jaga Saradenta, terimalah hormatku. Meskipun kepergianmu ke daerah barat ada sangkut pautnya dengan diriku, tapi kepergianmu dahulu jauh lebih jantan daripadaku. Kau pergi sebagai laki-laki. Sebaliknya aku bekerja untuk ketamakanku. Mendengar pengakuan Ki Hajar Karangpandan, Ki Tunjung Biru tertawa perlahan. Semenjak kapan kau berubah adat? Kalau ku tahu begini adatmu, sudah dulu-dulu aku kawin. Kukira kau mau menang saja dalam segala hal. Tak tahunya, engkau berani pula melihat kenyataan. Bagus. Mulai saat ini, kuhabisi saja pertaruhan kita dahulu. Aku mengaku kalah. Dan kau boleh kawin sembarang waktu. Hidungmu, dengus Ki Hajar Karangpandan. Siapa kesudian menjadi istri pendeta bangkotan begini? Dan sekiranya terjadi, istriku harus seorang wanita Sunda yang berpantat besar. Bagus. Aku pun akan mencari putri Jawa yang paling besar pantatnya, sahut Ki Tunjung Biru cepat. Seperti diketahui, mereka dahulu berkutat sampai 5 hari perkara pantat. Masing-masing tak mau mengalah dan mati-matian mempertahankan kehormatan wanita sukunya. Karena tiada yang kalah dan menang, akhirnya mereka mempertaruhkan kehormatannya yang terakhir. Yakni mempertandingkan diri siapa yang paling betah tak kawin. Hasilnya setali 3 uang. Sampai umurnya melampaui setengah abad, masih saja mereka tak sudi kawin. Mereka berdua lantas saja tertawa geli. Akhirnya tertawa terbahak-bahak seperti orang gendeng. Panembahan Tirtomoyo dan Jaga Saradenta yang mengenal sejarah mereka, ikut tertawa melebar. Bahkan Sangaji sendiri yang sedang pepat, mendadak bisa tersenyum. Tak setahunnya sendiri selembar kepepatan hatinya sirna dari lubuk dadanya. Demikianlah, mereka lantas saja berkemas-kemas. Sangaji memanggil Willem. Gurunya Jaga Saradenta yang terluka lantas saja dinaikkan di atas punggung kuda jempolan itu. Dia sendiri bersama-sama paman gurunya, Ki Hajar Karangpandan, Ki Tunjung Biru dan Panembahan Tirtomojo berjalan mengiringkan. Suropati dan Pringgasakti waktu itu telah dikebumikan. Medan pertempuran lantas saja berganti kesan. Orang-orang desa belum berani mencongakkan diri. Karena itu, mayat-mayat prajurit yang jauh dari sanak keluarganya, bergelimpangan tiada terurus. Menjelang tengah hari panca indera Sangaji yang tajam luar biasa menangkap sesuatu yang mencurigakan. Kira-kira 100 langkah di barat daya ia mendengar suatu pernapasan pepat di antara semak tetumbuhan. Pernapasan itu menyenak-nyenak. Terang adalah napas seseorang yang menderita luka parah. Paman, apakah paman mendengar sesuatu yang kurang beres? Ia minta keyakinan kepada paman-paman gurunya. Gagak Handaka, Ranggajaya dan Bagus Kempong bukanlah sebangsa pendekar murahan. Suryaningrat sendiri meskipun yang terlemah adalah murid Kiai Kasan Kesambi. Ilmunya sejajar dengan Ki Hajar Karangpandan, Ki Tunjung Biru, Panembahan Tirtomoyo dan Jaga Saradenta. Meskipun demikian, mereka semua tak dapat ditandingkan dengan ilmu sakti Sangaji. Bahkan Gagak Seta, Adipati Surengpati dan Kebo Bangah diam-diam mengakui keunggulannya. Karena itu, panca indera mereka kalah jauh tajamnya. Berkatalah, kau mendengar apa? Kata Gagak Handaka. Aku mendengar suara napas yang. Mendadak saja ia meloncat sambil berseru mengajak, Paman, mari. Tanpa menunggu paman-pamannya lagi, Sangaji terus saja menghampiri gerumbul. Ia seperti mengenal tata pernapasan yang menusuk pendengarannya. Benar juga. Tatkala ia menyibakkan gerumbul, dilihatnya suatu tebing sungai yang agak curam. Cepat ia melayang turun sambil menggebu alang-alang yang menutupi penglihatan. Berbareng dengan turunnya ke tanah, ia melihat seorang meringkuk tiada berkutik seolah-olah telah mati. Hatinya memukul, karena segera ia mengenalnya. Itulah Fatimah gadis angin-anginan yang menolongnya dahulu.
Dengan gemetaran ia mendekati. Cepat ia mengangkatnya dan diperiksanya dengan hati-hati. Di bawah cuaca terang benderang ia melihat mata Fatimah terpejam rapat. Wajahnya pucat bagaikan kertas. Napasnya terdengar menyenak lembut dan berjalan amat perlahan. Dari kenyataan itu terbuktilah betapa tajam panca indera Sang Aji. Terkejut dan pilu rasa hati Sang Aji begitu melihat keadaan Fatimah. Dengan pipinya ia mencoba memeriksa suhu tubuh gadis itu. Syukur, masih terasa hangat. Dan ia agak bergirang hati, mendengar denyut jantung dan nadinya masih berjalan wajar. Paman, bagaimana? Ia mendongak ke atas dan terus mendaki tebing dengan hati-hati. Fatimah kemudian diletakkan di atas rerumputan. Tanpa menunggu pertimbangan lagi, terus saja ia mengirimkan tenaga saktinya. Mereka yang berada di situ adalah serombongan pendekar-pendekar berpengalaman. Tanpa berbicara mereka lantas bekerja. Ranggajaya dan Bagus Kempong segera memeriksa keadaan tubuh gadis itu, yang ternyata menderita luka berat. Sedangkan Gagak Handaka menjaga peredaran darah. Hanya Suryaningrat seorang yang sibuk tak keruan. Maklumlah, di antara mereka dialah yang mempunyai hubungan rapat dengan Fatimah. Seperti diketahui, Fatimah adalah muridnya, atas perintah Kiai Kasan Kesambi untuk meniliknya pada waktu-waktu tertentu. Dan dalam hal ini ia tak tahu, apa yang harus dilakukan. Dengan sekena-kenanya, ia mencoba membangunkan Fatimah. Ternyata kedua kaki dan tangan muridnya tetap terkulai seolah-olah kehilangan tulang sendi. Menyaksikan demikian, wajahnya jadi pucat. Hampir-hampir saja ia menangis. Lain halnya dengan Panembahan Tirtomoyo dan Ki Tunjung Biru. Dan sekilas pandang, tahulah mereka apa yang harus dilakukan. Seperti berjanji, mereka mengeluarkan obat simpanannya. Panembahan Tirtomoyo mengeluarkan obat bubuk hasil ramuannya sendiri. Sedangkan Ki Tunjung Biru segera meminumkan madu lebah Tunjung Biru yang termasyur khasiatnya. Ki Hajar Karangpandan lain pula yang dilakukan. Pendeta itu meskipun terkenal berwatak edan-edanan, tetapi besar kewaspadaannya dan pengalamannya. Terus saja ia lari berputaran memeriksa sekitar lapangan. Ih! Nampaknya lengan dan kakinya patah, kata Jaga Saradenta dari atas punggung si Wilem. Siapakah yang berbuat sekeji ini? Gagak Handaka, Ranggajaya dan Bagus Kempong bukanlah tidak mengetahui keadaan Fatimah. Hanya saja mereka merasa diri tak sanggup melakukan penyambungan tulang. Untung di situ terdapat Ki Tunjung Biru dan Panembahan Tirtomoyo. Kedua pendekar itu lantas saja bekerja. Mumpung Fatimah dalam keadaan belum sadar kembali, segera mereka menyambung tulang lengan dan kaki yang terpatahkan. Kemudian dibebatnya rapi setelah diborehi sebungkus ramuan obat tulang. Berkat pertolongan mereka semua, Fatimah cepat dapat disadarkan kembali. Gadis itu menjerit kesaktian. Dan tubuhnya menggigil menahan sakit. Sang Aji segera memijit urat-urat nadi tertentu untuk mengurangi rasa nyeri. Melihat pernapasan Fatimah kembali lancar, ia bersyukur bukan main. Fatimah, panggilnya. Fatimah seperti mendengar panggilan itu. Kelopak matanya bergerak-gerak. Mendadak menyenangkan mata seperti terkejut. Pandangnya penuh curiga dan ketakutan. Kau siapa? Jeritnya. Aku bocah tolol Sang Aji. Gundu mata Fatimah berputaran seolah-olah tak mempercayai penglihatan dan pendengarannya sendiri. Tiba-tiba ia tersadar. Mau ia bergerak hendak bangkit, tetapi suatu kenyerian luar biasa menusuk jantungnya. Ia menjerit dan mengeluh dalam. Kemudian merintih perlahan. Melihat keadaan Fatimah, Suryaningrat tak kuasa lagi menahan hatinya. Dasar ia berperasaan halus, terus saja dia memeluknya dan berkata penuh haru. Fatimah, aku gurumu, Suryaningrat. Bilanglah, siapa yang menganiaya dirimu? Fatimah belum kuasa menjawab pertanyaan gurunya. Tata napasnya belum teratur benar. Tetapi wajahnya yang pucat lesi sedikit demi sedikit menjadi merah dadu. Mendadak gadis itu memekik seperti mengigau. Benarkah kakakku Wirapati terluka berat? Pernyataan itu benar-benar menggetarkan hati murid-murid Gunung Damar. Sang Aji pun tak terkecuali. Mereka tahu semua, pada saat itu Wirapati menggeletak bagaikan mayat karena luka parah. Kalau hal itu diberitakan kepada Fatimah yang sedang menderita luka parah pula, bukankah tidak tepat? Itulah sebabnya, mereka saling memandang minta pertimbangan. Teringat akan sejarah Fatimah yang dipaksa hidup untuk berpisahan dengan Wirapati semenjak kanak-kanak,
mereka jadi berduka. Tetapi tak usah menunggu lama. Mereka telah bisa mengambil keputusan. Gagak Handaka mengedipi Suryaningrat. Dan guru yang berperasaan halus itu segera berkata minta ketegasan. Mengapa? Bilanglah dahulu. Benarkah kakakku Wirapati terluka berat? Dengan menelan ludah, Suryaningrat mengangguk. Berkata mencoba, tetapi sebentar lagi dia akan sembuh kembali. Karena anakku Sangaji telah memperoleh obat pemunahnya. Sangaji. Fatimah mengulang. Terus saja gundu matanya mencari Sangaji. Ia merenungi sebentar. Kemudian seperti seorang ibu, ia berbicara. Anak tolol, kau sudah sembuh. Bagus. Bukankah tak sia-sia aku menjagamu? Sangaji mengangguk. Di manakah gadismu yang galak dan jahat itu? Tanya Fatimah. Diingatkan kepada Titisari, Sangaji jadi berduka. Tetapi segera ia mengatasi perasaannya sendiri dan mengalihkan pembicaraan. Aku sudah sehat kembali. Sebaliknya, mengapa kau jadi begini? Ah, kau benar-benar tolol, damprat Fatimah. Masakan aku mau begini? Kau benar. Nah, bilanglah siapa yang menganiaya engkau? Siapa lagi kalau bukan mereka yang pernah memasuki benteng? Cocak hijau, darah Sangaji meluap. Dia bisa mengapakan aku? Banyak lagi. Banyak lagi. Aku dikerubut beramai-ramai. Ah, masakan begitu. Mereka golongan pendekar yang angkuh hati. Masakan sampai hati menganiaya seorang gadis? Fatimah merintih. Tubuhnya menggigil menahan marah. Menyahut, yang satunya besar tinggi. Yang lainnya pendek kecil. Mereka mengenakan baju merah. Dua orang itulah yang... Kembali Fatimah merintih. Kali ini kesannya hebat. Wajahnya membayangkan rasa takut dan ngeri luar biasa. Kalau saja tidak kena tahan tenaga sakti Sangaji, gadis itu pastilah sudah kehilangan kesadarannya. Tiba-tiba meledak, anak tolol. Lekaslah kau tolong gurumu. Yang guru dan guru Wirapati dalam bahaya. Mendengar ucapan Fatimah, murid-murid Kiai Kasan Kesambi kaget bukan kepalang. Hampir serentak mereka menegas. Mengapa? Itulah perkara dua pusaka, sahut Fatimah. Pandang matanya menatap Sangaji. Meneruskan, secara kebetulan aku mendengar kasak kusuk mereka. Bilangnya, pendekar Kebobandotan diam-diam mendaki pada pokan Gunung Damar. Pendekar itu akan menculik gurumu yang luka parah untuk digunakan sebagai alat penukar dua pusakamu. Bukankah hebat? Seperti diketahui, Fatimah berangkat meninggalkan benteng dengan Ayu Retnaningsih. Setelah mengantarkan Ayu Retnaningsih sampai di batas kota, segera ia kembali. Pada saat itu, pertempuran antara pihak Pangeran Bumi Gede dan para pendekar sedang mencapai puncaknya. Tatkala memasuki daerah pertempuran, secara kebetulan ia melihat sesosok bayangan berkelebat lewat tak jauh daripadanya. Itulah pendekar sakti Kebobangah yang dahulu dikenalnya sewaktu berada dalam benteng bersama-sama rombongan Pangeran Bumi Gede. Ia jadi curiga dan segera menguntitnya. Tentu saja dia bukan tandingnya. Sebentar saja ia telah kehilangan jejak. Namun ia tak berputus asa. Menjelang fajar hari sampailah dia di batas tenggara kota Yogyakarta. Ia berhenti beristirahat. Karena lelah, tak setahunya sendiri ia jatuh tertidur. Ia terbangun oleh derap kaki tergesa-gesa. Cepat ia menyelinap di balik semak dan mengintip. Dilihatnya dua orang yang berperawakan tinggi besar dan pendek kecil. Mereka sedang berbicara dengan penolongnya, yakni Sanjaya. Kami adalah adik Arya Singgela, kata yang tinggi besar. Kami diutus berkabar kepada ayah Tuan, bahwa kedua pusaka sakti yang dijanjikan akan segera Tuan peroleh. Bagaimana? Pada waktu ini, kakak kami berada di sekitar Gunung Damar. Dia bermaksud merabu Kiai Kasan Kesambi. Kalau rezeki ayah Tuan sebesar gunung, kakak kami akan berhasil menculik Wirapati Guru Sangaji. Bukankah alat penukar yang baik? Sanjaya seorang pemuda yang cerdas. Segera ia mengerti maksudnya. Minta keterangan, lantas apa maksudnya mengirim utusan kemari? Tuan, Kiai Kasan Kesambi bukanlah sembarang orang. Meskipun belum tentu kalah, tetapi untuk merebut kemenangan dengan mudah tidaklah mungkin. Kakak kami membutuhkan bantuan ayah Tuan, kata orang yang berperawakan tinggi besar.
Ia berhenti menunggu kesan. Mengira Sanjaya kurang mengerti maksudnya, segera ia menerangkan. Anak-anak murid Kiai Kasan Kesambi pada hari-hari ini tiada di padepokan. Meskipun demikian, orang-orang kampung tidaklah boleh dibuat gegabah. Tetapi apabila ayah tuan mau mengerahkan pasukannya, Kiai Kasan Kesambi akan mati kutu. Dia boleh gagah perwira, namun menghadapi keroyokan masakan dia bisa berbuat banyak. Sanjaya mendengarkan keterangan itu dengan berdiam diri. Sejenak kemudian ia membawa kedua orang itu menghadap ayahnya. Bersambung ke bab 111. Dukung kami dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Terima kasih.